Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau ketua kelas untuk ketua kelas silahkan disiapkan teman-temannya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kata kelas, berapa orang teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Selebihnya non-Islam. Oke. Sebelum kita mulai, kita literasi dulu. Silakan buka Quran Surah Al-Kahfi. Sudah dapat? Sudah. Oke. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira bassan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziban sadaqallahul azim. Jadi untuk membangkitkan semangat kita, Ibu mau kita isbreaking dulu. Silahkan kalian semua berdiri. Jadi dengarkan aba-aba Ibu, kalau Ibu bilang pagi kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang siang kalian tepuk 2. Kalau Ibu bilang sore kalian tepuk 3. Kalau Ibu bilang malam kalian tidak tepuk. Paham? Paham. Oke, sudah. Stop. Oke, mari kita mulai. Tepuk malam. Oke, yang salah berdiri di sini, yang salah berdiri di sini. Yang salah berdiri di sini. Cepat, yang salah. Cepat aja. Oke, Ibu ulang lagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk sore. Oke, sudah. Ini sebagai sanksinya ini dia akan membacakan Quran Surah Ar-Rahman. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan.
As-samsu wal qamaru bihusban. Sadaqallahul azim. Jadi sekarang Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Masih Bu, minggu lalu kita belajar tentang hukum bacaan dari Quran Surah Ar-Rahman ayat 50 mengenai ilmu dan teknologi. Oke, beri dulu aplaus teman tak. Jadi kaitannya dengan pelajaran minggu lalu yaitu sekarang kita belajar Syu'abul Iman. Jadi di Syu'abul Iman salah satunya kita mempelajari tentang adab bersosial media. Contohnya kita tidak boleh menyebarkan aib teman kita baik di dunia nyata maupun di sosial. Oke, sebagai langkah pertama sebelum kita terlalu jauh belajar, Ibu mau satu orang dulu menjawab pertanyaannya Ibu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan memenuhi janji? Saya. Oke, silahkan Dimas. Memenuhi janji dalam Islam adalah berusaha menepati semua yang telah dijanjikan kepada orang lain. Oke, beri dulu aplaus untuk Dimas. Oke, pertanyaan kedua, mengapa mensyukuri nikmat itu penting dilakukan? Saya Bu, Ya, silahkan. mengapa mensyukuri nikmat itu penting? Karena dalam Islam bersyukur merupakan bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah. Oke, beri dulu aplaus. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya seseorang menjaga lisan? Saya Bu, Ya, silahkan. menghindari ghibah, memperbanyak tilawah, zikir dan doa, dan menghindari dusta berbohong. Oke, beri dulu aplaus. Oke, jadi benar sekali ya semua jawabannya anak-anakku semua. Sekarang Ibu mau menjelaskan apa hubungannya. Jadi hubungan Syu'abul Iman dengan kehidupan sehari-hari itu sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan ya, terutama di Syu'abul Iman yang bagian menjaga lisan. Kenapa? Karena lisan itu adalah sesuatu yang tidak bertulang tetapi dapat menyakiti hati orang lain. Sekarang buka Quran surah Al-Maidah ayat 1. Silahkan dibuka. Sudah dapat? Sudah. Oke, sekarang kita mulai. Ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Oke, jadi dari Syu'abul Iman yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai memenuhi janji. Menepati janji adalah bukti kejujuran dan keteguhan hati. Janji yang dipenuhi akan membangun kepercayaan dan harmoni dalam relasi. Jadi janji itu ada berapa macam? Oke, jadi janji itu ada dua macam ya. Yang pertama yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua janji kepada manusia. Oke. Berikan Ibu satu contohnya janji kepada Allah. Stop. Ya Bu, Oke, silahkan. janji kepada Allah yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, betul. Kasih dulu apresiasi untuk Dimas. Yang kedua, selanjutnya Habibi. Silakan Habibi. Contohnya janji kepada manusia. Janji kepada manusia itu kayak bayar hutang, Bu. Oh iya, betul. Kasih dulu aplaus.
Oke, jadi sekarang Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi materi yang akan kita cari di internet yaitu yang pertama tentang mensyukuri nikmat, menjaga lisan, menepati janji, dan menutup aib orang lain. Jadi setiap kelompok, contoh kelompok 1, Dimas, dia mengambil tentang mensyukuri nikmat. Uga menjaga lisan. Fatur menjaga aib orang lain. Dan Reski memenuhi janji. Begitupun dengan kelompok 2, artinya materinya ini diacak-acak. Kemudian sebentar kalian bergabung dengan teman materi yang sama. Setelah kalian berdiskusi dengan sesama materi, kalian kembali lagi kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Oke, Oke, sekarang kalian sudah dapat materinya di internet? Sekarang kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, setelah materi yang kita dapatkan dari kelompok lain, Ibu mau kelompok kita semua harus tahu materi apa saja yang kalian pelajari dari kelompok lain. Paham? Oke, sekarang Ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu yang mau mulai? Ya, kelompok 3 silahkan. Wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Menjaga lisan adalah upaya untuk menghindari perkataan yang tidak baik dapat menyakiti orang lain. Contohnya berkata yang baik dan hindari pembicaraan yang tidak penting. Mensyukuri nikmat yaitu syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan ilahi. Menepati janji. Apa itu menepati janji? Yaitu berarti melakukan apa yang dikatakan dan menunjukkan ketulusan, integritas, kejujuran sehingga bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjaga aib. Menjaga aib adalah tindakan menutupi celah atau kondisi buruk seseorang yang tidak diketahui orang lain dapat membuat malu. Itulah tadi hasil diskusi kami. Apabila teman ada yang ingin menanggapi, silahkan. Pertanyaanku itu bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Baik, dari pertanyaan Dimas tadi, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan Dimas. Contoh, menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga unggahan di media sosial untuk menghindari pembicaraan yang tidak penting. Contoh mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari, selalu ingat akibat berpaling dari Allah, terus menjauhi hal-hal negatif dan penyakit hati. Kalau contoh, apa ini? Contoh menepati janji untuk hadir pada pertemuan atau rapat yang sudah dijadwalkan, dan contoh menjaga aib orang lain. Contohnya menghindari ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah menjaga lisan. Upaya untuk menghindari perkataan yang tidak baik dapat menyakiti orang lain. Contohnya seperti berkata yang baik dan menghindari pembicaraan yang tidak penting dan menjaga unggahan di media sosial. Selanjutnya itu pengertian mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah tindakan untuk mengakui, menghargai, dan merasa terima kasih atas segala sesuatu yang kita miliki dan alami dalam hidup selama ini. Contohnya, mengucapkan hamdalah dan doa-doa terpuji lainnya. Selanjutnya, pengertian menepati janji adalah melaksanakan apa yang telah dijanjikan tanpa menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Contohnya seperti memenuhi janji untuk bertemu. Selanjutnya, menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain adalah tindakan untuk menyebarkan atau menceritakan keburukan orang lain yang membuat tampak hina. Contohnya seperti tidak menceritakan atau menyebarkan keburukan orang lain kepada orang lain lagi. Gitu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Siapa tahu ada yang ingin menanggapi dari presentasi kami? Bu, Oke, silahkan. bagaimana cara menghindari gibah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari awal. Bagaimana cara menghindari gibah? Cara menghindari gibah itu adalah dengan berpikir positif, menjaga lisan, introspeksi diri, mengingat kebaikan orang lain, dan bergaul dengan orang yang baik. Cukup sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi Ibu mau satu orang untuk menyimpulkan kesimpulan kita pada hari ini. Oke, silahkan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib merupakan bukti beriman. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu hati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku karena Al-Quran menjelaskan bahwa lisan, tangan, dan kaki akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Oke, kasih aplaus dulu. Minggu depan kita akan belajar tentang akhlakul masmumah, yaitu perkelahian antar pelajar mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ketua kelas untuk berdoa dulu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.